Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, baik yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini difokuskan kepada program KKG kelas atas. Mengapa? Karena KKG yang kelas bawah sudah berlangsung sejak Senin kemarin. Kebetulan di sini ada guru kelas 4, kelas 5, kelas 6, GBK, dan juga ada guru mapel. Nah, program KKG kelas atas sebagai berikut, lanjut. Nah, pada saat hari ini, Bapak Ibu nanti menentukan pemetaan KI dan KD. Nah, silakan nanti dilanjut. Lanjut. Kemudian besok, Bapak Ibu menentukan KKM. Jadi menentukan KKM di kelasnya masing-masing. Dan KKM itu ada jenis-jenis mapel-mapelnya. Jadi nanti PJUK bahasa Inggris juga demikian, termasuk PAI. Lanjut. Senin, Bapak Ibu menyusun prota dan promes. Prota dan promes ya, Senin. Kemudian Selasa, ya itu contohnya. Lanjut. Selasanya penyusunan silabus. Nah, kalau kelas bawah sudah tandanya yang beda. Rabu 14 Juli penyusunan RPP. Kemudian Jumat, masih Kamis ini ya, penyusunan bahan ajar. Lanjut. Nah, setelah itu ada kegiatan hari pertama masuk sekolah. Nah, hari pertama masuk sekolah itu tanggal 12 Juli. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pengenalan siswa dan guru dan menyampaikan jadwal pelajaran dan tata tertibnya tadi. Nah, lanjut. Nah, program hari pertama masuk sekolah nanti untuk kelas 1 Bapak Ibu akan tetap dilaksanakan MPLS. Pengenalan lingkungan sekolah dengan memperkenalkan nama-nama siswa, itu hasilnya nanti, dan ini nanti ada videonya yang sudah dibuatkan oleh tim dari kelas 1. Kemudian untuk kelas 2 itu ada pengenalan siswa dan guru sampai dengan kelas 6-nya. Lanjut. Untuk Selasa ini kelas 1 akan diberi video lingkungan sekolah, lingkungan sekitar sekolah. Nah, siswanya diberi tugas mencari fasilitas umum yang ada di sekitar rumahnya masing-masing. Ya. Loh, Pak, nanti kan anaknya keluyuran. Enggak, anaknya tidak keluyuran Bapak Ibu. Tapi anaknya cukup menyampaikan. Terus untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6, terutama 4, 5, 6, nanti memperkenalkan jadwal pembelajaran dari ini dan juga tata tertibnya. Lanjut. Kemudian hari ketiga itu ada penutupan MPLS. Ya, penutupan MPLS ini. Terakhir. Nah, minggu ketiga dan keempat Juli, berarti anggap saja tanggal 12, 13, 14 itu baru opening sekolah. 15, 16, 17 ya, penataan. Kemudian sampai dengan tanggal 19 itu hari Senin ya, karena Selasanya ada penyembelihan hewan kurban dimanapun berada. Kebetulan sekolah kita tidak melaksanakan ini. Itu tanggal 20 ya. Kemudian 21, 24, minggu ketiga tanggal 21, 24 sampai dengan minggu keempat tanggal 26 sampai 31 Juli 2021. Karena sudah mulai proses pembelajaran, maka Bapak Ibu semua membuat kisi-kisi soal dan soal. Sebab setelah pelajaran pasti ada yang namanya ulangan harian. Nah, ulangan harian bisa masuk antara tanggal 21 sampai tanggal 24 atau dilanjut 26 sampai 31. Ulangan harian ini sifatnya tiap orang tidak sama, tiap guru tidak sama itu ya.
Kemudian kisi-kisi soalnya dan soal tadi dibuat di Word. Kemudian kalau soalnya dibuat di form kuis. Benar ya Bapak Ibu ya? Form kuis ya. Nah, untuk siswa-siswa tadi yang mengisi biodata, Bapak Ibu bisa menyiapkan lewat form apa itu? Form apa kalau biodata itu? Kalau soal form kuis. Kalau di SWE biodata itu form apa? Form aja. Form aja. Form aja. Form saja. Form saja. Form saja ya. Nah, dari situ kalau sudah mengirim soal akan menghasilkan nilai. Nah, kalau nilai tadi sudah berhasil, ada analisa, maka menghasilkan remedi dan pengayaan. Nah, untuk anak yang mempunyai kendala HP atau siswa yang selama 3 hari lebih tidak connect, ini bisa dimasukkan dalam laporan pelaksanaan penegakan kedisiplinan siswa dan tata tertib siswa. Nah, untuk BK, ini adalah siswa yang membutuhkan dan perlu dibantu. Nanti laporan BK. BK itu ada BK karena belajar, BK karena sosial, BK karena pribadi, dan BK untuk anak-anak kelas 6. Untuk anak kelas 6 itu nanti sudah mulai mempunyai rancangan masuk SMP mana. Karena ada 3 jalur, yaitu MBR, zonasi, prestasi, maka anak-anak diarahkan ke prestasi. Karena zonasi kadang-kadang kalah dengan SMP, tapi kalau prestasi tidak. Nah, mudah-mudahan ada anak kelas 6 yang di tahun ini, di tahun berjalan ini, ada yang menang di dalam bidang lomba-lomba yang diselenggarakan oleh baik itu nanti KONI ataupun lembaga lain yang sah, yang juaranya adalah juara 1 tingkat kota atau juara 1, 2, 3 tingkat Jawa Timur. Jadi tingkat RT, tingkat RW, tingkat kecamatan, kelurahan tidak diakui. Kemudian Bapak Ibu silakan mendata lagi dokumentasi ulang siswa berbakat. Jadi siswa berbakatnya apa saja. Nah, itu dilaksanakan minggu ini. Inilah program KKG. Karena namanya KKG, maka sifatnya adalah kolektif. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang kelas 4, 5, 6 dan juga yang mapel, jadikan hari ini sudah ada surat tugas KKG untuk kelas atas. Ya, kalau untuk yang kelas bawah sudah 5 Juli. Jadi ada 2 surat tugas yang berbeda. Nah, kemudian hari ini buat resume untuk nanti kegiatan di semester 2 ini. Nah, di samping itu Bapak Ibu jangan lupa membuat pedoman guru. Ya. Mengapa harus KKG? Karena kan sifatnya kolektif. Namun apakah saya tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan lain? Boleh Bapak Ibu. Misalnya sebagai pendengar sebuah ceramah, maka nilainya nanti ada, yaitu sebagai peserta. Nah, tapi tetap harus ada dibuktikan. Oleh karena itu, setiap kegiatan Bapak Ibu harus ada 1 surat tugas kepala sekolah. Ini adalah mutlak. Kalau dilakukan bareng, maka surat tugasnya 1, nanti nama-namanya terlampir. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 orang, langsung bisa dimasukkan begini ya. Jadi yang Bapak Ibu siapkan untuk semester kedua nanti adalah 1, pedoman guru. 2, silakan membuat modul pembelajaran. Ya, modul pembelajaran 1 semester. Cukup diketahui oleh kepala sekolah. Nah, untuk KKG nanti yang ke tingkat kecamatan, Bapak Ibu kalau menjadi narasumber, maka minta
kepada tim KKG yang ada di kecamatan sebagai narasumber, nanti kepala sekolah di sini mengetahui. Terus kalau Bapak Ibu punya piagam asli, langsung upload nantinya. Tapi kalau berupa fotokopi, wajib diketahui oleh kepala sekolah. Setiap kegiatan apapun harus mengikuti urut-urutan. 1. Ada surat tugas dari kepala sekolah. Bapak, saya ini ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Pak. Saya ditugaskan oleh provinsi, saya ditugaskan oleh Kemdikbud. Nah, surat tadi diadopsi menjadi surat tugas kepala sekolah. Siapapun Bapak Ibu guru, ketika minta surat tugas, tunjukkan dulu Anda akan bertugas di mana, undangan awalnya mana. Kalau itu dari pihak luar ya. Tapi kalau dari sekolah langsung saya yang membuatkan undangan. Nah, setelah itu selesai seperti ini, Bapak Ibu buat apa? Resume atau buat laporan diri. Nah, berbeda kalau PTK atau pengembangan diri yang lain yang nilainya 30 jam ke atas, harus ada surat tugas, sertifikat, dan pengembangan diri. Semua diupload dulu di Google Drive. Dan pilih akses yang apa Bapak Ibu? Ayo, aksesnya yang apa? Yang dapat diakses oleh semua orang. Atau bisa dibagikan kepada semua orang. Kalau enggak, nanti tidak bisa dibuka. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk program KKG? Gimana? Resume, misalnya KKG hari ini, resume itu dapat ditentukan jumlah katanya atau nomor berapa? Untuk resume tidak pernah. Yang penting begini intinya. Hari, tanggal, waktu, tempat. Terus isinya apa? Kesimpulannya apa? Dan sebaiknya tetap harus ada yang menandatangani. Nah, siapa grup KKG mapel? Nah, siapa grup KKG kelas? Nah, kalau itu kolektif ada pengurusnya. Ya, pengurusnya mengetahui, ya lebih baik mengetahui kepala sekolah. Andai kan enggak menjadi masalah karena kepala sekolah cukup memberikan surat tugas. Jadi kalau KKG cukup 2 ya. Surat tugas dan resume dibentuk dalam bentuk PDF. Dimasukkan Google Drive, kemudian nanti di-upload untuk program selanjutnya. Nah, mengenai nanti semester kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan penilaian golongan 4 berapa Pak Koi? 29,5. Nanti ada golongan 3 berapa? Ayo Bu Sinta, golongan 3 berapa nanti? Nilai PKG nya dan berapa? 13,5 ya? Iya, 13,5. 13,5 itu isinya apa? Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Di dalam evaluasi ini ada PTS, ada PAS. Jadi Bapak Ibu tidak lagi minta, Pak saya ini nih. Nah, yang boleh adalah Bapak Ibu menjadi pengawas ujian nasional karena nggak ada. Maka pengawas ujian sekolah karena sifatnya daring. Maka Bapak Ibu bisa menjadi pengawas UKK. Nah, itu yang dimasukkan pengawas UKK. Dan tetap harus ada surat. Meskipun Bapak Ibu menjadi pengawas, nggak ada surat, tidak bisa. Dan jangan minta surat setelah kejadian. Nanti nomor suratnya kacau. Ya, numpuk. Nah, contoh begini. Dari Tunas Hijau. Bapak Ibu kan Tunas Hijau itu begini, mengadakan kegiatan dinilai 5. Mengadakan kegiatan dinilai 5.
Kalau sudah 7 silakan ditukarkan. Nah, pada saat penukaran ini boleh. Boleh. Setelah jadi, boleh minta surat tugas. Dan sebaiknya laksanakan secara kolektif. Jadi RP bareng, kelompoknya bareng. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi yang ditanyakan? Berkaitan dengan surat tugas untuk mahasiswa tadi. Iya. Kan kegiatan selesai. Iya. Nah, pada saat mengikuti selama 7 kali pertemuan, kan inginnya dapat 35. Surat tugasnya itu dibuat awal kegiatan itu atau akhir? Nah, karena ini piagamnya dinyatakan yang terakhir, ya surat tugasnya dibuat mendekati kejadian piagam. Pada saat Bapak Ibu mengajukan piagam yang ini, silakan. Tetapi yang surat tugas sebelumnya apabila ada, gugur. Karena Bapak Ibu tidak boleh memasukkan piagam 2 kali. Ya, dan tidak boleh nakal, harus jujur. Kalau sudah dijadikan 1, maka piagam yang kecil-kecil tadi batal. Jadi misalnya begini, Pak Kartiono mau mengajukan ke Tunas Hijau, mengajukannya kapan? Yaitu suratnya. Ya saat itu langsung minta surat. Jangan bosan-bosan minta surat ke PU lewat kepala sekolah. Sekali lagi lewat kepala sekolah. Agar Bapak Ibu mendapat kenyamanan, kepastian hukum. Ya, begitu ya Pak Kartiono, Bu Sinta. Yang lain? Monggo. Terus bagaimana kalau kemarin Bapak Ibu lalai belum minta surat tugas? Ya sudah, surat tugasnya dibuat sekarang saja. Karena nomornya nanti kacau. Jadi kalau Bapak Ibu lalai, nomor suratnya kacau. Masa suratnya mundur lagi? Ya tidak apa-apa, surat tugasnya sekarang nggak masalah. Yang penting ikut apapun jangan lupa. Bukan tidak perlu izin, tapi memberitahu kepada Pak, saya ikut kegiatan ini langsung. Nanti saya menyampaikan ke TU. Jadi prosedurnya begitu ya. Ya nanti ada kepastian hukum. Ada lagi yang lainnya? Mungkin yang di rumah ada yang ditanyakan? Silakan Pak Andika, barangkali ada yang tanya. Bu Nur, Bu Anita, Pak Hartono, Pak Nardi. Monggo, Bu Nur, Bu Anita, Pak Hartono, Pak Nardi yang kelas atas. Kemudian Bu Titi Eli. Monggo yang mau tanya. Pak Hartono, dari Pak Hartono. Ayo apa aku? Dari Pak Hartono. Bukan gaya apa. Tapi setelah ini Bapak Ibu yang masih GTT harus ikut P3H. Ya. Pak harus, ya dicoba dong. Bagaimana kalau saya nggak mau Pak? Ya nggak masalah. Karena kata harus ini dari saya ya Bapak Ibu ya. Dan itu adalah pilihan Bapak Ibu. Dan ada CPNS silakan kalau usianya masih di bawah 35. Ada yang bertanyakan? Bu Nur ada Bu Nur? Bu Nur sudah sehat? Oh, enggak ada. Bu Anita? Bu Disti barangkali? Nah, sekarang beralih ke GPK. Apakah GPK juga membuat program? Iya, sama. Buat program, tapi programnya mengikuti guru kelasnya. Hanya saja keistimewaan GPK ini materinya secara umum itu diturunkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak A, B, K. Apakah GPK punya promes? Punya. Prota? Punya ya Bu Nelly ya? Punya ya Pak Andika ya? Nah Bu Disti? Bu Disti mana Bu Disti? Bu Disti nyalakan? Punya ya Bu Disti? Karena Bu Disti ini nanti akan menyiapkan 2 hal, yaitu menyongsong anak baru dan mengakhiri anak lama. Kira-kira yang akan lulus ABK kelas 6 berapa nanti? Berapa Pak Andika? Tahun depan atau tahun ini?
tahun depan? 7 anak. 7 anak itu nanti bisa jadi 5, bisa jadi 6, bisa jadi 4. Tergantung pada saat terakhir. Dia kalau nggak mengikuti ujian, untuk ini boleh memilih reguler. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman. Program KKG telah dibuat, silakan dilaksanakan sebaik mungkin. Dan jangan lupa selalu dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.